Armie Hammer melalui pengacaranya membantah semua tuduhan itu. Dan pengacaranya menyatakan bahwa semua hubungan Armie Hammer dengan Evie dan juga wanita lain itu sepenuhnya konsensual. Nah akhirnya nih ya, persidangan pun akhirnya berjalan dari waktu ke waktu. Selama masa persidangan, tuduhan ruda paksa dan juga kekerasan. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Jadi geng, hari ini pembahasan kita tentang seorang aktor yang pada zamannya dia ini benar-benar terkenal. Dia ini terkenal sangat karismatik dan juga berbakat. Range perannya di dalam dunia perfilman juga bisa dikatakan sangat luas dan juga luwes. Dalam artian dia ini dikatakan bisa membintangi peran apa aja. Dan kebanyakan peran yang dia mainkan itu sukses. Dia bahkan juga lumayan sering mendapatkan nominasi serta penghargaan. Gak cuma itu aja, dia ini bahkan kalau kita tarik dari sisi keluarganya termasuk ke dalam keluarga yang sangat bersejarah terutama di Amerika Serikat sana. Kayaknya kalian pernah dengar deh sekali dua kali tentang aktor yang satu ini berseliweran di film-film. Nah nama aktornya itu adalah Armie Hammer. Nah sekilas kalau kita lihat riwayat hidupnya itu mau dijadikan film dokumenter tentang motivasi jatuh bangun seorang aktor itu kayaknya bisa banget geng. Karena bisa gue katakan kisah hidup dari Armie Hammer ini cukup inspiratif. Tapi itu sebelum gue tahu fakta aslinya tentang dia. Kalian udah baca dari judul dan juga thumbnail dari video ini. Karena ternyata dia ini dibalik gemilangnya kehidupan Armie Hammer ini, dia memiliki kasus-kasus yang benar-benar mengerikan. Dan untuk sekarang Armie Hammer dikatakan terakhir kali nih ya. Nih gue gak tahu dia masih hidup apa enggak, tapi yang jelas terakhir kali dia tuh udah ngedrop banget dan ya pekerjaannya itu udah gak sementereng sekarang gara-gara kasus mengerikan yang dia buat. Sekarang kita bakal bahas secara lengkap tentang kasus dari Armie Hammer ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, kita langsung mulai dengan pembahasan profil dari Armie Hammer ini, geng. Jadi geng, nama lengkapnya itu adalah Armand Douglas Hammer atau yang akrab disapa sebagai Armie Hammer. Dia ini merupakan aktor berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Los Angeles, California pada 28 Agustus tahun 1986. Jadi kalau di tahun sekarang, ya tahun ini ya, mungkin kurang lebih umurnya 38 tahun. Armie Hammer ini merupakan anak dari pasangan Michael Armand Hammer yang merupakan seorang pengusaha dan juga ibunya yang bernama Drew Ann yang merupakan seorang mantan pegawai bank. Ayah dari Armie Hammer ini sendiri memiliki beberapa bidang usaha seperti Knoedler Publishing dan Armand Hammer Production yang merupakan perusahaan produksi film serta televisi. Nah, jadi dari background keluarganya aja udah sangat memungkinkan dia untuk menjadi seorang aktor, public figure, selebriti gitu. Terus di dalam keluarga mereka, Armie Hammer ini memiliki seorang adik yang bernama Victor Hammer yang juga merupakan seorang pengusaha. Kakek moyang dari Armie Hammer itu bernama Armand Hammer, ya mirip seperti namanya dia, dan juga merupakan seorang pengusaha. Jadi mereka ini adalah keluarga pengusaha sukses. Dari sejarahnya, si kakek moyangnya Armie Hammer itu adalah imigran Yahudi Rusia. Dan ada lagi salah satu leluhur dari Armie Hammer ini itu bernama Julius Hammer. Itu ternyata merupakan penemu dari partai komunis yang ada di New York. Sementara istri dari Julius tersebut juga bukan orang sembarangan karena ternyata itu adalah artis dan penyanyi kelahiran Rusia yang bernama Olga Vadimovna Fadina. Jadi dari sini kita udah bisa lihat ya kalau secara garis keturunan atau silsilah keluarga Hammer ini bukan orang yang kaleng-kaleng atau bukan orang sembarangan, geng. Oke, sekarang kita berfokus kepada si Armie Hammer-nya.
Jadi geng, Armie Hammer ini semenjak kecil itu sempat beberapa kali pindah tempat tinggal. Kayak misalnya dalam beberapa waktu dia sempat tinggal di daerah Dallas, Amerika Serikat. Terus gak lama kemudian pindah lagi ke Kepulauan Cayman, lalu pindah lagi ke daerah lain. Pokoknya hidupnya berpindah-pindah. Nah, tapi meskipun dia sering pindah tempat tinggal, keluarga dari Hammer ini ujung-ujungnya bakal kembali menetap di Los Angeles, Amerika Serikat. Nah, namun sewaktu mereka tinggal di Kepulauan Cayman, Armie Hammer ini menempuh pendidikan di Faulkner Academy di Governor Herbert Grace Christian Academy, alias di sebuah sekolah yang dibangun oleh ayahnya sendiri. Saking kayanya gitu ya. Baru ketika mereka pindah ke Los Angeles lagi, Armie ini menempuh pendidikan di Los Angeles Baptist High School yang ada di San Fernando Valley. Cuma di sekolah baptis tersebut, si Armie ini putus sekolah pada kelas 11 untuk mengejar karir aktingnya. Jadi dia keluar dari sekolahan karena pengen jadi aktor. Setelah itu, dia pun mengambil sebuah kursus perguruan tinggi. Kita kan tahu nih geng, kalau si Armie Hammer ini sempat gonta-ganti sekolah, bahkan sempat putus sekolah demi mengejar cita-cita sebagai seorang aktor. Tapi mungkin beberapa dari kalian bakal berpikiran kalau si Armie ini karena latar belakangnya keluarganya sepertinya suportif, makanya dia didukung apapun yang dilakukan oleh Armie, sekalipun hal tersebut harus membuatnya putus sekolah. Nah, tapi sebenarnya nih geng, aslinya orang tuanya dari Armie Hammer ini nggak suportif amat. Armie bilang bahwa orang tuanya itu sempat tidak mengakui dia ketika dia putus sekolah dan memulai menjadi seorang aktor. Jadi orang tuanya itu nggak suka. Mereka khawatir dengan ketidakstabilan industri hiburan dan ingin Armie ini mengejar karir yang lebih konvensional. Jadinya orang tuanya tuh khawatir dengan pilihan Armie untuk menjadi seorang aktor. Namun si Armie ini memutuskan untuk mengikuti hasratnya sendiri dan membuktikan kepada kedua orang tuanya kalau dia berhasil di dunia akting. Karena ambisinya si Armie inilah, nggak lama orang tuanya akhirnya mendukung dia dan pada akhirnya bangga terhadap kinerja anaknya tersebut. Terus geng, mungkin ada juga yang dari kalian yang berpikir kalau Armie ini menganut agama mayoritas tertentu. Terlebih si Armie ini kan punya latar belakang setengah Yahudi. Terus juga dia sempat bersekolah di sekolah baptis. Nah itu sebetulnya nggak bisa dibilang benar juga. Soalnya pada sebuah wawancara tahun 2008, Armie bilang kalau dia ini punya keyakinan agama tersendiri. Nah ini aneh juga sebenarnya. Dia bilang kayak gini, saya memiliki kehidupan rohani sendiri dan saya sangat menghargainya. Entah apa kehidupan rohaninya, entah apa agamanya dia nggak tahu. Terus geng, kalau kita intip perjalanan karir dari Armie ini, sebenarnya karirnya itu cukup gemilang. Misalkan ya, pada zaman-zaman orang tua Armie masih belum terlalu merestui Armie ini untuk jadi aktor gitu. Armie ini udah sering seliweran di film-film yang ada di TV lokal. Dan Armie memulai karirnya itu saat dia membintangi serial televisi yang berjudul Arrested Development. Nah, dia juga sempat membintangi beberapa serial lain yang berjudul Veronica Mars, Gossip Girl, Desperate Housewife, dan yang terakhir Reaper. Di tahun 2008, aktingnya Armie Hammer itu sudah mulai dilirik oleh ajang penghargaan yang cukup bergengsi geng. Dan itu karena perannya di dalam film Billy The Early Years sebagai penginjil Kristen Billy Graham dalam film tersebut. Armie pun mendapatkan nominasi Faith and Value Award dalam kategori di ajang penghargaan Grace Award, yang mana dia ini dianugerahi untuk performa paling menginspirasi di film dan televisi oleh Media Gate, yaitu sebuah organisasi yang menyediakan ulasan film dari sudut pandang Kristen. Tapi geng, pada jelang-jelang tahun 2009 sempat ada keretakan di dalam karirnya si Armie Hammer ini. Jadi dia ini sempat dipecat dari acara TV Gossip Girl tepat di tahun 2009 tersebut. Waktu itu Armie itu merasakan kalau dia dipecat adalah akhir dari perjalanan karirnya. Namun geng, ternyata karir Armie ini itu kembali melambung, bahkan melejit lebih tinggi dari sebelumnya setelah dia punya kesempatan untuk membintangi sebuah film The Social Network pada tahun 2010. Nah mungkin kalian bisa cari filmnya banyak di internet. Armie di saat itu nggak nyangka bahwa film tersebut bakal membuat nama dia melambung, yang juga menjadi awal dari mula kesuksesannya jauh lebih besar lagi. Terlebih lagi di saat itu, kalau melihat beberapa waktu belakangan, Armie itu kan baru saja dipecat tuh, tapi tiba-tiba semuanya berubah drastis. Terus kemudian geng, masih di tahun yang sama, lebih tepatnya pada tanggal 20 Mei tahun 2010, Armie Hammer itu menikah dengan Elizabeth Chambers. Nah mereka bisa saling mengenal karena dikenalkan oleh teman Armie yang bernama Taylor Ramsey. Nah akhirnya mereka pun menikah di saat itu. Dari pernikahannya dengan Elizabeth Chambers ini, Armie itu punya 2 orang anak, yang mana anak pertamanya itu adalah anak perempuan yang bernama Harper Grace Hammer, dan itu lahir pada tahun 2014. Sementara anak keduanya yaitu seorang laki-laki yang bernama Ford Armand Douglas Hammer, lahir pada tahun 2017.
Kita balik lagi nih ke perjalanan karirnya Armie Hammer. Bisa disimpulkan nih geng ya, dari seluruh perjalanan karirnya Armie Hammer setelah tahun 2010 itu, karirnya itu bisa dikatakan termasuk yang cukup gemilang. Ya memang ada jatuh bangunnya. Kayak misalnya tahun 2013, salah satu film yang dia bintangi yang berjudul Lone Ranger itu ternyata dikatakan sebagai film yang gagal. Sebab penjualan tiket film tersebut cukup rendah selama minggu pertama. Karena itu, film Lone Ranger itu dianggap gagal di box office untuk Disney. Dan secara keseluruhan, film ini memang menghasilkan 260,5 juta secara global, kira-kira setara dengan 4.270 triliun rupiah. Namun mengingat anggaran produksi film ini yang jauh lebih besar, hasil tersebut ternyata tidak bisa dikatakan memenuhi harapan. Nah, itulah salah satu kegagalan di dalam karirnya si Armie Hammer. Nah, namun sebelum kita singgung sedikit di bagian suksesnya Armie Hammer ini geng, ada satu perjalanan karirnya dia yang menurut gua unik banget untuk dibahas. Jadi nih geng, pada Januari tahun 2016, Armie Hammer ini membuat langkah yang cukup mengejutkan dengan mengungkapkan bahwa dia telah menghubungi keluarga Edgar Valdez Villarreal. Nah, gue jelaskan sedikit nih geng. Jadi singkatnya, Edgar Valdez Villarreal ini yang dijuluki sebagai La Barbie. Ini dulunya adalah pemain sepak bola Amerika Serikat yang menjadi pemimpin kartel narkoba di Meksiko dan sekarang menjadi salah satu tokoh paling dicari di dunia narkoba. Nah, sosok dari Edgar Valdez Villarreal ini udah sempat gue bahas. Nih kalian bisa cek. Nah, ini kontennya, kalian boleh nonton kalau mau tahu siapa itu La Barbie atau Edgar Valdez Villarreal tadi. Nah, ternyata menurut pengakuan Armie Hammer, dia ini berhasil mendapatkan hak untuk memfilmkan kisah hidup dari La Barbie yang merupakan tokoh penting dalam dunia narkotika internasional. Nah, Armie mengaku dia bisa mengajak La Barbie masuk ke dalam proyek media seperti serial TV atau film. Tapi geng, perkembangan lebih lanjut mengenai proyek tersebut masih belum jelas bahkan sampai sekarang. Hal itu dikarenakan skandal-skandal Armie Hammer yang tiba-tiba muncul ke permukaan yang bakal kita bahas setelah ini. Yang mana hal tersebut mempengaruhi proyek-proyek yang dia rencanakan serta karirnya termasuk film tentang La Barbie ini. Nah, nanti kita bakal bahas skandal apa aja nih yang dialami oleh si Armie Hammer. Sekarang kita masuk dulu ke dalam pembahasan cemerlangnya karir si Armie Hammer. Jadi lebih tepatnya nih geng ya, pada tahun 2017 itu bisa dikatakan sebagai tahun besarnya Armie. Karena ternyata film Call Me By Your Name itu diperankan oleh Armie dan juga lawan mainnya yang bernama Timothée Chalamet. Film ini sukses besar dan film ini adalah puncak pencapaian dari Armie Hammer pada tahun 2017. Dia berperan sebagai Oliver, yaitu seorang mahasiswa Amerika yang menjalin hubungan romantis dengan Elio, yaitu seorang remaja Italia yang diperankan oleh Timothée Chalamet. Sekedar informasi, film ini termasuk ke dalam kategori film lagi bete, film penyuka sesama jenis karena menampilkan hubungan romantis antara dua pria. Terus setelah tayang, film Call Me By Your Name ini meraih banyak penghargaan dan nominasi, termasuk nominasi Oscar untuk film terbaik. Penampilan Armie Hammer di saat itu sebagai Oliver mendapatkan banyak pujian dan menempatkannya sebagai aktor yang serius dan berbakat. Dia juga mendapatkan beberapa nominasi, termasuk penghargaan pribadi untuk penampilannya, termasuk nominasi untuk Golden Globe di saat itu. I'm watching the Golden Globes here instead of from my couch this year, so it's like it's been a whirlwind, and to be a part of a movie like that feels amazing. Semenjak itu juga, Armie ini mulai mengeksplor banyak peran-peran di berbagai film. Yang singkatnya, setelah tahun besarnya tersebut, yaitu tahun 2017, Armie jadi semakin sering berseliweran di beberapa film serta acara TV. Totalnya, hingga tahun 2020, ada sekitar 8-9 film yang dibintangi oleh Armie Hammer, geng. Seusai suksesnya film Call Me By Your Name. Dari sini gimana menurut kalian geng? Kedengarannya dari awal sampai akhir kehidupan serta perjalanan karirnya Armie Hammer ini kayak normal-normal aja, bahkan cemerlang banget, berjalan seperti aktor atau bintang pada umumnya. Tapi geng, ternyata di balik gemilangnya kehidupan Armie Hammer ini, itu semuanya hanya yang terlihat di layar kaca. Tapi di belakangnya, Armie Hammer ini penuh dengan kasus-kasus yang mengerikan. Dan sekarang kita bakal bahas tentang kasus-kasus yang menimpa Armie Hammer. Kita masuk ke dalam pembahasan skandal mengerikan Armie Hammer. Jadi geng, sebelum kita membahas secara habis-habisan lah ya skandal aktor Amerika yang cukup berbakat ini, kita buka sedikit pembahasan tentang kasus perceraian Armie Hammer dengan istrinya terlebih dahulu. Jadi seperti yang gue sebutkan tadi, dia itu menikah dengan seorang wanita yang bernama Elizabeth Chambers. Pada 10 Juli tahun 2020, istrinya Armie Hammer ini menggugat cerai Armie Hammer ke pengadilan setelah 10 tahun berumah tangga. Untuk mengurus perceraian itu kan gak semudah itu geng. Sama juga kayak yang dialami oleh Elizabeth Chambers ini. Jadi pada saat itu,
putusan cerai mereka ini bisa dikatakan belum resmi. Meskipun begitu, baik Elizabeth Chambers dan juga Armie Hammer itu udah sama-sama mengumumkan di media kalau mereka udah bercerai. Terus di waktu itu kan lagi zamannya pandemi, geng. Nah, di saat itu Armie dan Elizabeth itu bareng kedua anak mereka lagi karantina di Kepulauan Cayman. Setelah mereka mengumumkan perceraian tersebut, Armie itu balik sendirian ke Los Angeles dari Pulau Cayman tadi. Di sisi lain, Elizabeth itu masih di dalam gugatan cerainya. Nah, dia meminta hak asuh fisik atas kedua anak mereka. Jadi intinya Elizabeth ini minta supaya kedua anaknya itu, yaitu si Harper sama Ford, itu tinggalnya sama dia, bukan sama Armie. Terus Elizabeth juga bilang kalau dia berjanji bakal balik lagi ke Amerika Serikat sama kedua anak mereka tersebut. Tapi geng, setelah beberapa minggu, Elizabeth sama kedua anak mereka itu, yaitu Harper dan Ford, itu nggak balik-balik juga ke Amerika Serikat. Setelah disetujui, ya hak asuhnya ada di dia. Mereka masih menetap di Kepulauan Cayman tadi. Padahal kalau berdasarkan perjanjian antara Elizabeth itu dengan Armie Hammer, mestinya mereka itu harus balik lagi ke Amerika, meskipun udah nggak tinggal bareng sama Armie Hammer lagi. Gara-gara itulah geng, Armie Hammer ini pun jadi ikut-ikutan melayangkan tuntutan buat minta hak asuh anak juga. Jadi nggak cuma Elizabeth aja yang menuntut hak asuh anak. Nah, jadilah di saat itu hubungan antara mereka benar-benar kacau. Armie Hammer is filing for joint custody of his 2 children, whom he shares with his estranged wife, Elizabeth Chambers. Hammer is requesting Chambers return to the United States. Kejadian tersebut itu kan terjadi tahun 2020, geng. Tapi ada satu kejadian yang menurut gua benar-benar mengejutkan tentang Armie Hammer ini. Jadi kita mundur sedikit ke tahun sebelumnya, yaitu setahun sebelum mereka bercerai, tepatnya tahun 2019, yang mana Armie Hammer sempat viral karena hal yang tidak wajar. Armie Hammer ini viral karena dia ternyata mengunggah sebuah video Instastory di Instagramnya yang memperlihatkan anaknya yang laki-laki, yaitu Ford, yang di saat itu masih berumur 2 tahun sedang menghisap jempol kakinya Armie Hammer. Menjijikan banget ya. Itu kan kayak ngapain gitu. Terus gak cuma itu, Armie bahkan menuliskan caption dengan tulisan, "Ini sudah begini selama 7 menit." Dan caption tersebut ditambahi dengan hashtag food fetish on flick. Nah, bahkan Elizabeth yang di saat itu statusnya masih seorang istri dari Armie Hammer yang diduga merupakan orang yang merekam video tersebut. Bahkan sampai terdengar omongan yang artinya kayak gini, "Itu gak normal," katanya. Media sosial di saat itu langsung heboh akibat postingan tersebut. Nah, cuma gue nggak tahu nih geng, kalau di Indonesia responnya gimana. Tapi di luar negeri banyak orang yang menganggap Armie ini super duper aneh. Maksudnya tuh ya, bayangin aja, dia memposting video anaknya menghisap jempol kakinya sendiri, dan bukannya dilepas, tapi dia bahkan malah nambahin hashtag yang mengesankan kalau anaknya itu memiliki fetis terhadap kaki. Itu kan menjijikan banget. Meskipun banyak orang yang mengecam apa yang dibuat oleh Armie ini, tapi ada juga yang membela dengan mengatakan kalau tujuan Armie mengupload video tersebut semata-mata hanya karena ingin menunjukkan bahwa habits anak kecil usia tersebut memang seperti itu, alias ya suka gigit-gigit apapun. Jadi kayak menganggap itu hanya video biasa antara ayah dan anak. Di saat itu Armie sendiri itu nggak ngeluarin statement resmi apapun soal apa yang dia buat tersebut, sehingga membuat heboh jagat sosial media. Tapi di sini menurut kalian tuh gimana geng, ketika kalian melihat ya video tersebut atau aksi yang dilakukan oleh Armie Hammer tersebut? Menurut kalian itu menyimpang atau enggak? Oke, kemudian mari kita lanjut ke tahun setelah gugatan perceraian antara Elizabeth dengan Armie. Ternyata pada awal tahun 2021, tepatnya tanggal 12 Januari tahun 2021, ada seorang perempuan yang identitas lengkapnya tidak diketahui dengan menggunakan username Instagram House of Effie. Itu membeberkan bahwa dia menjalani hubungan perselingkuhan selama 4 tahun dengan Armie Hammer ini. Dan di dalam Instagramnya tersebut, si pemilik akun House of Effie ini mengatakan bahwa Armie Hammer itu mengirimkan teks eksplisit dan juga kekerasan tentang kanibalisme serta fantasi ruda paksa serta keinginan dia untuk meminum cairan merah milik manusia. Ya, ini udah menggelikan banget. Dan dia sempat mempublikasikan kumpulan teks dan screenshot yang dia katakan milik Armie Hammer serta pesan singkat yang katanya berasal dari mantan pacar lainnya. Nah, kalau dari Instagram story-nya itu, Armie Hammer ini nggak cuma selingkuh sama si House of Effie ini aja, tapi ada juga dengan beberapa perempuan lainnya, geng. Bahkan kalau menurut penuturan si House of Effie tadi, ternyata ada beberapa perempuan yang bahkan sampai dirawat di UGD, yaitu para selingkuhan si Armie Hammer tadi. Nah, yang perlu diperhatikan dalam postingan si House of Effie ini adalah Armie Hammer dikatakan pernah menulis pesan ke salah satu perempuan tentang dia, yaitu tentang si Armie Hammer, yaitu pesannya kayak gini, 100% seorang kanibal katanya. Dan dia
dia ingin meminum cairan merah si perempuan tersebut. Bahkan Armie Hammer juga diklaim mengatakan kepada para perempuan yang pernah memiliki hubungan dengan dia bahwa dia ingin menggigit dan memakan bagian tubuh mereka. Dia juga dilaporkan mengatakan kepada seorang wanita bahwa dia ingin memakan hatinya. Wah, ini agak serem nih ya. Agak aneh gitu pemikiran dari si Armie Hammer ini. Lalu geng, kemudian keesokan harinya nih, setelah postingan dari House of Evie tadi diposting gitu ya, dan jadi rame, tepatnya pada tanggal 12 Januari tahun 2021, Armie Hammer itu mengumumkan kalau dia secara sukarela bakal mundur dari proyek film Shotgun Wedding. Nah saat itu, ketika ditanyakan oleh wartawan, Armie ini merespon bahwa dia nggak akan menanggapi tuduhan yang dia anggap nggak benar tersebut. Dia anggap semuanya fitnah. Nah tapi karena serangan online yang dia alami dari postingan House of Evie tadi, dia pun merasa nggak bisa meninggalkan anak-anaknya selama dia syuting selama 4 bulan di negara Republik Dominika, tempat dimana syuting film Shotgun Wedding tersebut diadakan. Nah jadi dia tuh kayak ngerasa, gue mending cancel aja deh sekalian tuh film, yang penting gue sama anak gue. Ya perasaan gue udah gak enak nih karena gue diserang terus sama netizen, kata dia. But in light of the vicious and spurious online attacks against me, I cannot in good conscience now leave my children for 4 months to shoot a film in the Dominican Republic. Terus dia juga bilang nih geng, bahwa Lionsgate, yaitu studio di balik pembuatan film tersebut, itu mendukung keputusan Armie Hammer untuk mundur dari proyek ini. Dan Armie Hammer berterima kasih sama Lionsgate atas dukungan tersebut. Karena menurut Lionsgate juga bahaya gitu kalau Armie Hammer ini dipaksakan untuk bikin film tadi. Ya yang ada nantinya dia nggak bakal fokus, yang ada dia makin depresi gitu. Nah namun geng, keesokan harinya, tepat di tanggal 13 Januari tahun 2021, mantan dari Armie Hammer, yaitu seorang penemu aplikasi konsultasi fashion yang bernama Courtney Vucekovic, itu memberikan keterangan di salah satu portal media yang bernama Page6 bahwa si Armie Hammer ini memang orangnya aneh. Nah jadi semakin ditambahkan nih keterangan lain oleh mantan pacarnya. Nah si mantan pacarnya ini bilang geng, kalau si Armie Hammer ini pengen nyakitin dia. Nah kalimatnya kayak gini, dia bilang gini ya, si Armie Hammer ini pernah bilang kalau dia mau mematahkan rusukku, katanya. Dia pengen membuat barbeque dari rusukku lalu memakannya. Nah itu pengakuan dari si Vucekovic tadi. Dan Vucekovic ini melanjutkan lagi bahwa Armie Hammer sering bilang kalau dia pengen menggigit si Vucekovic. Nah namun pengakuan dari si Vucekovic, walaupun dia cuma pacaran sebentar dengan si Armie Hammer selama 3 bulan lah kurang lebih, sejak Juni sampai bulan Agustus, tapi Vucekovic ini mengaku dia kaget dengan sifatnya si Armie Hammer. Dan ketika Armie Hammer ini mendapat skandal kasus, dia udah gak kaget lagi karena dia udah tahu bahwa Armie Hammer ini sering sekali mengucapkan kata-kata yang mengerikan. Dan semua yang diposting oleh akun House of Evie tadi, Vucekovic itu langsung mengiyakan, yang kayak, ya gue pernah nih ngalamin kayak gini, sama seperti yang dikatakan oleh House of Evie ini. Memang Armie Hammer itu orangnya menyeramkan, kayak psikopat gitu. Nah itu menurut pengakuan dari mantan pacarnya. Vucekovic juga mengatakan nih ke media Page6, hubungannya dengan Armie Hammer itu nggak cuma aneh, tapi juga menjijikan dan juga melibatkan kekerasan emosional. Nah setelah dia putus dengan Armie Hammer, Vucekovic ini sampai mengalami semacam sindrom. Dia itu mengalami serangan panik karena memikirkan semua sifatnya Armie Hammer dan dia merasa ketakutan setelah putus dari Armie Hammer. Dan sampai-sampai di saat itu dia masuk perawatan PTSD dan trauma selama 30 hari perawatan, saking ketakutannya. In my relationship with Armie Hammer, I would love to be able to paint a picture of the red flags that I saw. Selain Courtney Vucekovic tadi, ada juga lagi seorang model yang bernama Paige Lorenzo yang juga ikut speak up soal apa yang terjadi selama dia berhubungan dengan Armie Hammer. Jadi, Paige Lorenzo ini bilang kalau Armie Hammer itu pernah mengukir inisial namanya Armie ke kulit si Paige Lorenzo menggunakan pisau. Jadi digores-gores, disayat-sayat gitu, geng. Dan gak cuma itu aja, bahkan Armie Hammer ini pernah ngomong ke Paige Lorenzo kalau dia mau mencarikan dokter untuk mengangkat tulang rusuknya si Paige Lorenzo supaya Armie Hammer ini bisa makan apa yang ada di rusuknya si model tersebut. Jadi pembicaraannya itu udah mengarah ke hal-hal yang psikopat banget. Dan itu gak terjadi 1-2 kali, tapi ke setiap pacarnya, ke setiap orang yang dia pacari. Jadi dia kayak gemes gitu loh, geng. Ya kayak kita nih gemes sama pacar, mungkin kita gigit pipinya atau gigit bahunya gitu, atau sekedar nyium pipi dan segala macam. Tapi kalau ini fantasinya udah pengen makan itu orang. Nah begitulah kurang lebih yang
yang dialami oleh pacar-pacar dari Armie Hammer ini. Nah, setelah Armie Hammer ini viral dengan keanehannya dia, akhirnya mulai diungkit-ungkit lagi nih tingkah-tingkah dari Armie Hammer pas zaman-zaman dahulu. Maksudnya zaman ketika dia belum dituduh sebagai orang yang aneh. Jadi kayak ada beberapa momen di mana Armie Hammer ini beberapa kali mengaku dia sempat memakan daging yang mentah. Tapi nggak disebutkan ya daging mentah itu apakah daging orang atau justru daging hewan gitu. Terus dia juga sempat ketahuan menyimpan banyak foto-foto daging yang belum dimasak, terus kepala babi yang belum dimasak. Bahkan dia sempat membuat postingan soal betapa dia suka dengan daging merah yang belum dimasak, dan dia sempat menyombongkan diri kalau dia selama ini belum pernah terkena penyakit dari makanan yang belum dimasak tersebut. Dan dia juga ketahuan suka nge-like postingan yang berhubungan atau mengarah kepada, maaf nih ya, kanibalisme. Gue gak bisa ngucapin, kalian baca sendiri tulisannya. Jadi sering banget dia nge-like postingan tersebut. Ya apalagi kalau bukan dia suka gitu kan. Selain persoalan tersebut, geng, netizen juga mulai mengungkit soal fantasi eksualnya dia, fantasi bersetubuhnya dia yang dianggap sangat menyimpang. Bahkan ada satu momen ketika Armie Hammer ini secara terang-terangan ngomong di acara talk show kalau dia itu punya ketertarikan yang kalau kata hostnya pada saat itu termasuk ketertarikan yang berbahaya. Soalnya si Armie ini bilang suka ngikat orang pakai simpul tali yang berbahaya jika mau gitu-gituan. Dan dia juga bilang kalau istrinya sebenarnya sangat gak suka dan tidak setuju dengan fantasinya Armie Hammer ini. Bahkan istrinya yang saat ini sudah jadi mantan gitu ya, yang bernama Elizabeth Chambers, sampai bilang kalau Armie ini kemungkinan besar punya masalah di lobus frontal otaknya. Nah, lobus frontal otak itu kurang lebih yang mengontrol respon terhadap sesuatu yang berbahaya. Jadi nih orang nih ya fantasinya tuh udah gak beres lah, gak seperti orang-orang normal pada umumnya. Jadi kalau diartikan dari omongan si Elizabeth, dia menduga lobus frontal Armie Hammer ini udah rusak atau belum tumbuh dengan sempurna. Jadinya Armie Hammer ini tidak mampu mengontrol diri terhadap hal-hal yang kemungkinan besar bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Nah, mungkin di sini ada beberapa dari kalian yang berpikir kalau perlakuan atau fantasi si Armie Hammer ini ya cuma sekedar penyimpangan yang mungkin banyak dilakukan di luar sana. Tapi tetap aja, penyimpangan tetaplah penyimpangan. You have to do to be a cannibal. But the reason they would believe it is because you said it. I'm 100% a cannibal. You ever eaten any human flesh? Not a question I'd ever thought I'd have to answer, by the way. How many women were there from that point? 500? Sure. Nah, gimana nih geng menurut kalian? Apakah ini sesuatu yang normal atau ya kalian melihat ada sesuatu yang berbeda dari Armie Hammer ini? Dan apakah semua pengakuan dari para mantannya itu beneran terjadi atau cuma jealous doang atau gimana? Namanya juga mantan gitu kan? Nah, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah tentang penilaian kalian. Nah, terus geng, puncak dari skandal yang dialami oleh Armie Hammer ini adalah ketika seorang wanita yang bernama Evie itu akhirnya melaporkan Armie Hammer atas tuduhan melakukan ruda paksa dan kekerasan fisik. Nah, Evie ini adalah orang di balik akun House of Evie tadi yang sebelumnya sudah gue jabarkan nih postingan-postingannya. Dan Evie yang berbicara secara terbuka melalui konferensi pers bersama pengacaranya yang bernama Gloria Allred yang mengklaim bahwa Armie Hammer itu sudah meruda paksa dia selama lebih dari 4 jam pada tanggal 24 April tahun 2017. I'm attorney Gloria Allred and I'll be making a statement and then my client Effie. Dan seperti yang sudah gue jelaskan sebelumnya, di tahun 2017 itu adalah tahun besarnya Armie Hammer dan anak keduanya bahkan lahir di tahun tersebut. Nah, kacau banget nih geng. Pokoknya Armie Hammer ini mendapatkan serangan yang bertubi-tubi. Dan Evie saat melakukan konferensi pers itu dia udah berumur 24 tahun. Dia menyatakan bahwa dia bertemu dengan Armie Hammer itu melalui Facebook pada tahun 2016 ketika dia masih berusia 20 tahun. Dan mereka kemudian menjalin hubungan yang berlangsung hingga tahun 2020. Dan Evie mengklaim bahwa selama hubungan tersebut, Hammer itu menunjukkan perilaku yang semakin kasar dan manipulatif. Dan Evie juga mengklaim bahwa Hammer itu mengancam dia akan menghabisi nyawanya dan membuat Evie takut untuk melawan atau melaporkan kejadian tersebut. He abused me mentally, emotionally, and physically. Nah, dari sini Armie Hammer melalui pengacaranya membantah semua tuduhan itu. Dan pengacaranya menyatakan bahwa semua hubungan Armie Hammer dengan Evie dan juga wanita lain itu sepenuhnya konsensual. Nah, akhirnya nih ya, persidangan pun akhirnya berjalan dari waktu ke waktu. Selama masa persidangan, tuduhan ruda paksa dan juga kekerasan itu memperburuk situasi bagi Armie Hammer, yang mana dia sudah menghadapi beberapa skandal serta tuduhan pelecehan dari beberapa wanita lainnya yang pernah dia pacari. Akibat dari tuduhan-tuduhan ini, akhirnya Armie Hammer kehilangan
sejumlah pekerjaan atau proyek-proyek film dan menghadapi kerugian reputasi yang signifikan. Jadi dia di saat itu pamornya langsung merosot, kekayaannya juga langsung merosot geng akibat kejadian ini. Dan banyak perusahaan produksi atau studio film yang menjauh dari Armie Hammer akibat skandal-skandalnya ini. Salah satunya adalah Armie Hammer akhirnya dikeluarkan dari proyek film The Billion Dollar Spy. Nah kemudian di akhir Mei tahun 2021, Armie ini dikabarkan sempat dirawat di fasilitas perawatan Florida atas penyimpangan terhadap narkotika, minuman keras, dan juga aktivitas dewasa yang menyimpang. Dikabarkan juga nih geng, dia sampai dirawat begitu karena sangat terdampak atas kasus tuduhan ruda paksanya tersebut. Dan rupanya nih geng, ternyata karena Armie Hammer ini benar-benar terpuruk, sampai-sampai rekannya yang bernama Robert Downey Jr., ya kalau kalian tahu pemeran Iron Man, itu sampai turun tangan membantu Armie Hammer selama dia direhabilitasi di Florida tersebut. Jadi kasihan banget kondisi Armie Hammer di saat itu. Kemudian pada tanggal 2 September tahun 2022, rilislah sebuah dokumenter yang berjudul House of Hammer, yang ternyata ini mengisahkan tentang kasus Armie Hammer hingga sisi gelap dari keluarga Hammer. Dan ini benar-benar menambah beban mental bagi Armie Hammer, geng. Jadi bertubi-tubi dia kena serangan tersebut. Mungkin pada awalnya kalian akan mengira ya, geng, kalau dokumenter yang berjudul House of Hammer ini adalah akal-akalan para pesaingnya, dibuat oleh orang lain yang ingin menjatuhkan Armie Hammer. Tapi ternyata yang mengagetkannya adalah dokumenter yang mengisahkan kasus dari Armie Hammer ini hingga sisi gelap keluarga Hammer ini ternyata itu diinisiasikan oleh bibinya langsung, anggota keluarga si Armie Hammer sendiri, geng, yaitu yang bernama Casey Hammer. Yang mana Casey Hammer ini ingin mengungkapkan sejarah kelam dan perilaku yang bermasalah di dalam keluarga Hammer yang telah berlangsung selama beberapa generasi. Dan dengan membuka tabir rahasia keluarga, Casey Hammer ini berharap bisa memberikan konteks pada tindakan-tindakan Armie Hammer dan menunjukkan bahwa perilaku destruktif ini merupakan pola yang berulang di dalam keluarganya. Alias dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh Armie Hammer, segala hal negatif yang dia lakukan itu akibat sifat turun-temurun dari keluarganya. My name is Casey Hammer, and I'm about to reveal the dark, twisted secrets of the Hammer family. Wah gila, ini benar-benar semakin menekan mental Armie Hammer. Dan gua nggak bisa menjelaskan dengan lebih detail apa-apa saja yang menjadi sisi gelap keluarga Hammer ini. Mungkin kalian bisa request aja untuk melanjutkan video selanjutnya atau di part 2 tentang penjelasan kisah Armie Hammer ini. Ya nanti gua bakal bikin part 2-nya. Kalau kalian mau, ya gue jelasin panjang tentang sisi gelap keluarga tersebut. Namun yang jelas nih geng ya, ada banyak kegelapan seperti kasus penipuan, kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga secara turun-temurun, hingga manipulasi orang lain sampai hukum di dalam kehidupan keluarga Hammer tersebut, termasuk si Armie Hammer ini sendiri yang melakukan hal tersebut setelah turun dari kakek moyangnya, ayahnya, sampai ke dia. Karena lagi rame-ramainya persoalan soal Armie Hammer ini dan skandalnya geng, khususnya skandal dia yang dikatakan berani memakan daging orang gitu ya. Sebetulnya sempat ada teori konspirasi yang cukup liar tentang Armie Hammer ini geng. Jadi dikatakan pada tanggal 7 Oktober tahun 2020, tepatnya sekitar 2-3 bulan setelah Elizabeth Chambers melayangkan gugatan cerai dan Armie Hammer balik ke Los Angeles sendirian, Armie ini dikatakan punya hobi baru sama temannya, yaitu membuat bangunan di tengah gurun. Nah, salah satu tempat yang dibuatkan proyek konstruksi oleh Armie Hammer ini adalah Joshua Tree. Nah, tepatnya pada tanggal 31 Januari 2021, lagi hangat-hangatnya kasus tentang skandal ruda paksa serta makan daging orang si Armie Hammer ini. Dan ternyata tidak jauh dari Joshua Tree, yaitu sekitar 15 mil, tempat Armie Hammer dan teman-temannya melakukan proyek konstruksi, yaitu di daerah Wonder Valley, ditemukan cukup banyak tulang belulang manusia di sana. Nah, ini kan semakin semakin relate gitu dengan kasusnya. Nah, karena tempat penemuan tulang belulang tersebut dekat dengan tempat proyek konstruksi Armie Hammer, terus juga si Armie Hammer ini lagi banyak skandal, salah satunya adalah skandal makanin daging orang, makanya dia jadi dikait-kaitkan dengan teori konspirasi yang menyatakan bahwasanya tulang belulang tersebut adalah korban dari si Armie Hammer sendiri. Udah mana sebulan setelahnya, Elizabeth Chambers itu menyatakan lewat media sosialnya bahwa dia mendukung korban-korban yang berkaitan dengan Armie Hammer. Jadi makin membara aja nih geng teori konspirasi tersebut. Nah, namun sampai saat ini itu belum ada pembuktian soal teori konspirasi ini, karena ternyata pihak kepolisian yang bersangkutan sudah menyatakan bahwa Armie Hammer sama sekali nggak ada kaitannya dengan kasus penemuan tulang belulang tersebut. Tapi nggak ada juga penjelasan dari pihak kepolisian tulang belulang tersebut asalnya dari mana dan mereka itu korban apa. Ya lagi-lagi ya, banyak orang yang berspekulasi mungkin aja Armie Hammer ini menutup kasusnya tersebut dengan uang. Lalu kemudian lanjut lagi nih geng, balik lagi ke persoalan persidangan Armie Hammer dengan si Evie, pemilik akun
akun House of Evie yang melaporkan dia. Tepatnya pada Juni tahun 2023, Kejaksaan Los Angeles itu memutuskan bahwa Armie Hammer terbebas dari tuduhan ruda paksa yang dilayangkan oleh Evie. Karena menurut kejaksaan tersebut tidak ada bukti yang cukup kuat untuk mendukung tuduhan ruda paksa terhadap Armie. Dan Armie Hammer menyatakan rasa syukurnya dan berencana untuk memulai proses membangun kembali kehidupannya yang sudah hancur. Sementara Evie menyatakan kekecewaannya atas putusan dari persidangan tersebut. Dan kemudian sebulan setelah putusan tersebut, tepatnya pada tanggal 5 Juli tahun 2023, akhirnya Armie Hammer dan Elizabeth Chambers secara resmi dinyatakan bercerai setelah sebelumnya kasus perceraian mereka terhambat atas kasus Armie Hammer sendiri. Dan di saat itu keputusannya adalah Armie Hammer ini harus membayar nafkah untuk kedua anak mereka sebesar $1.500 atau sekitar 24 juta rupiah per bulannya. Namun di saat itu Armie Hammer ini ya kondisinya udah bangkrut dan dia udah nggak memiliki uang lagi. Dan tentunya itu adalah dampak atas seluruh skandal yang menimpa dia. Dan saat ini Armie dikabarkan udah nggak bekerja sebagai selebritas lagi, udah nggak jadi pemain film lagi. Dia ini ya udah bangkrut, jatuh miskin dan bekerja sebagai sales untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, jadi dia menyatakan nggak mampu untuk membiayai anak-anaknya yang saat ini sudah diasuh oleh mantan istrinya yang bernama Elizabeth Chambers. Nah itu dia geng, kasus tentang Armie Hammer beserta skandalnya yang mengerikan tersebut. Bagaimana menurut kalian tentang kasus Armie Hammer ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.